Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ambarwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan profesi keguruan. Di Indonesia, pengimplementasian kode etik profesi guru masih sangat minim. Banyaknya guru yang melakukan pelanggaran kode etik menjadikan dirinya tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Miskonsep yang dilakukan oleh guru terkait hukuman yang diberikan guru kepada siswa yang melanggar, apapun alasannya, tindakan kekerasan dan pelecehan tidak seharusnya dilakukan oleh guru, karena itu merupakan pelanggaran kode etik. Siapnya fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Sebab apabila kondisi fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sedang baik, maka pengimplementasian kode etiknya pun terjaga dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik pun semakin sedikit terjadi. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia bukan hanya sekedar faktor di atas saja, namun juga faktor lingkungan yang termasuk salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik. Karena banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi ini membuktikan bahwa dalam pengimplementasian kode etik profesi guru yang ada di Indonesia ini sangat miris. Ketika guru menjadi salah satu unsur dalam pendidikan yang dapat menjadi memajukan pendidikan, namun nyatanya masih banyak guru yang melakukan pelanggaran. Padahal sudah jelas jika kode etik guru dibuat pemerintah harusnya dipenuhi agar terciptanya guru yang profesional. Untuk meningkatkan pengimplementasian kode etik profesi guru diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap guru, seperti minimalnya sebelum menjadi guru yang diterjunkan di sekolah-sekolah seharusnya dilakukan tes psikologi secara ketat dengan harapan dapat mengurangi penyimpangan yang menimbulkan pelanggaran. Selain itu, diperlukan juga pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda dan memahami perkembangan tingkah laku siswa. Sebab apabila seorang guru tidak bisa menghadapi dan memahami karakter setiap siswa, maka rentan sekali guru melakukan pelanggaran kepada siswa. Sehingga dalam melakukan sedikit upaya seperti di atas, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru. Dan kode etik profesi guru yang telah dibuat oleh pemerintah pun dapat dipenuhi, serta dengan begitu fungsi guru sebagai pendidik dan sebagai pengajar pembelajaran yang dapat memajukan pendidikan nasional secara profesional pun dapat terpenuhi. Perbedaan cara mengajar guru zaman dulu dan saat ini. Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan juga banyak terjadi pada dunia pendidikan. Saat menjadi seorang siswa, pasti guru pintar merasakan perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan siswa zaman sekarang. Begitupun dengan cara guru mengajar, pasti juga terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Berikut ini adalah 5 perbedaan cara mengajar guru zaman dulu dan saat ini. Teaching style. Seperti cerita dari para orang dulu ketika sekolah, mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan. Disinilah letak perbedaan yang pertama. Pendidikan zaman dulu kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher center. Guru menjadi sumber utama belajar karena buku-buku pada zaman dulu merupakan barang mahal dan tidak semua siswa memiliki kemudahan untuk mengaksesnya. Dunia pendidikan zaman sekarang lebih mengenal yang namanya merdeka belajar. Gaya mengajar guru zaman sekarang lebih berpusat pada siswa atau student center. Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri. Dan guru juga bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudahan mengakses buku dan
juga informasi melalui internet membuat siswa dapat belajar dari mana saja. Dalam mempersiapkan pelajaran, guru zaman sekarang tidak perlu menulis RPP di buku besar seperti guru zaman dulu. RPP guru zaman sekarang juga tidak harus berlembar-lembar. Guru sekarang bahkan dapat membuat RPP hanya dengan 1 lembar saja sebagai persiapan mengajar. Teacher-student interaction. Perbedaan pendidikan dulu dan sekarang yang kedua terletak pada interaksi guru dan siswa. Zaman dulu, guru adalah sosok yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Pernah ada ungkapan, mendengar bunyi sepatu guru saja siswa sudah lari ketakutan. Berbeda dengan guru zaman sekarang, guru memiliki peran yang sangat banyak, tidak hanya sebagai pendidik, pengajar, orang tua. Guru juga dapat menjadi teman siswa. Saat ini sudah sangat banyak ditemui siswa yang dapat bebas bercerita dengan gurunya. Hubungan siswa dan guru di zaman sekarang dapat dikatakan menjadi lebih dekat dan akrab. Teknologi used in teaching. Seperti yang sudah sering diperlihatkan dalam film-film bertema pendidikan zaman dulu, kapur tulis dan papan tulis hitam adalah senjata utama guru saat mengajar. Media-media yang digunakan juga biasanya berupa alat-alat peraga atau benda aslinya. Sedangkan guru masa kini sudah sangat akrab dengan teknologi. Tidak hanya mengoperasikan komputer, guru masa kini juga sering memanfaatkan berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Salah satu pemanfaatan teknologi yang sering digunakan oleh guru adalah untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Guru zaman sekarang dapat membuat media berupa video, slide, presentasi, games interaktif, kuis interaktif, dan lain sebagainya. Assessment or task given. Zaman dulu, siswa seringkali mendapat tugas dalam bentuk merangkum atau mengerjakan soal-soal. Tak jarang pula siswa mendapatkan tugas menuliskan materi melalui dikte dari guru. Lagi-lagi hal ini terjadi karena keterbatasan yang ada. Zaman dulu siswa tidak seleluasa dalam memperoleh buku dan informasi-informasi lainnya. Guru-guru zaman sekarang juga sudah menerapkan berbagai jenis tugas untuk mengukur perkembangan belajar siswa. Tak jarang guru-guru memberikan tugas berupa proyek kepada siswa. Hal ini memiliki berbagai kelebihan, yaitu membuat siswa-siswa lebih kreatif dan juga dapat melatih kemampuan siswa untuk bekerja dalam tim. Siswa sekarang juga memiliki banyak pilihan dalam menyelesaikan tugasnya. Ada tugas yang dikerjakan berupa video, infografis, proyek, gambar, unggahan di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi, siswa zaman sekarang tugasnya lebih bervariasi, tidak hanya sebatas pada paper dan pen test saja. Reward and punishment. Reward and punishment yang diberikan oleh guru zaman dulu dan zaman sekarang juga sangat berbeda. Hal ini tentu saja salah satunya disebabkan oleh perbedaan karakter anak zaman sekarang vs zaman dulu. Guru zaman dulu boleh dibilang menggunakan cara-cara yang tegas untuk mendisiplinkan siswa. Misalnya, lari mengelilingi lapangan, berdiri di pojokan kelas selama jam pelajaran, atau dipukul dengan tongkat. Hebatnya siswa zaman dulu tidak akan berani mengadu kepada orang tua jika mendapatkan hukuman. Dan jarang sekali terjadi orang tua protes jika anaknya mendapatkan hukuman di sekolah. Di zaman sekarang, punishment yang diberikan oleh guru sudah tidak berbentuk hukuman fisik lagi. Jika siswa mengalami pelanggaran, seringkali konsekuensi yang diberikan lebih pada konsekuensi akademis. Misalnya, membaca buku kemudian membuat resensi, diberikan peringatan secara lisan, atau meminta siswa untuk menjadi asisten guru saat mengajar di kelas. Reward yang diberikan guru zaman sekarang juga lebih beragam, yaitu mulai dari pujian, memberi bintang atau poin, atau menjadikan siswa yang berprestasi menjadi leader di kelasnya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.